Tapi ini sangat mahal sekali. Sensei. Ya. Ya, silakan. Oh ya maaf ya, kalau untuk konsumsi ini berapa kira-kira sehari satu kali minum? Bang Meciau ya. Iya. Itu ada dosisnya. Soalnya masing-masing ada ditulis di situ. Kalau Pian Zofang itu 3 satu. kali. Kalau Hufang 3 Meciau kali itu berapa? biasanya sehari 3 kali. Kalau kebanyakan itu panas dalam. 3 kali 8, 10 Kak. Oh, Gitu. yang apa? Yang pucung ichiwan. Iya. Pucung ichiwan 3 kali 8 minumnya. Sehari berarti 3. Satu minum 8 3 berarti. butir. Sekali minum 8 butir. Itu kalau yang untuk ini. Tapi ada sebagian kalau yang sangat berat bisa pakai Pienzuang. Tapi Pienzuang ini nanti dibagi ya, satu butir itu ditumbuk, mesti ke toko obat, beli di toko obat, itu harganya kalau nggak salah sekitar 1,5 sampai 2 jutaan guys. Jadi melonjaknya sangat tinggi sekali. Itu bisa dibagi, yang Pienzuang itu kalau anak-anak biasanya 12 kapsul diisi, orang dewasa itu 6 kapsul. Ya Ibu Sri, silakan mau tanya. Ya izin bertanya sih saya. Ya. Berapa? Bagaimana penguatan latihan untuk pasien-pasien yang pos kanker telah diangkat, Sensei, sudah dioperasi? Gini, rata-rata orang yang habis dioperasi kan dia menjalani kemo, ya, itu biasanya drop sekali mereka. Ya. Nah, paling bagus kalau mereka mau latihan ikut aja seperti yang hari Kamis, dianjurkan aja masuk ke hari Kamis. Jadi mereka ikut rame-rame, ya, gitu. Tapi kalau ibu berhadapan dengan dia, bisa diajarkan tadi gerakan-gerakan tadi. Ya, supaya mereka ada gerakan-gerakan yang membangkitkan energi mereka. Kan yang tadi menyinari bagian tantien, itu kan menguatkan tantien. Itu akan sangat membantu sekali. Kalau kanker, itu perlu perhatian darah, terutama darahnya itu nggak boleh kental. Dia harus encer. Semua penyakit kanker karena darahnya kental rata-rata. Pekat. Gitu. Nah, kita pun sama. Sebaiknya darah kita jangan sampai kental. Apa penyebab darah kental? Penyebabnya banyak sekali. Ya. Dari makanan terlalu asin, makanan terlalu manis hingga diabetes. Ya. Terlalu banyak makan lada, terlalu banyak makan kacang yang ada kulitnya. Ya. Itu kan membuat vitamin K banyak, jadi darahnya kental. Ya. Kacang tanah itu ada kulitnya, itu membuat darah kita kental, itu kulit arinya itu. Karena mengandung banyak vitamin K. Terus kita kurang tidur juga bikin darah kental. Tidur kurang mencukupi. Kurang minum juga darah kental. Ya. Kolesterol juga bisa bikin darah kental. Banyak sekali penyebab darah kental. Ya. Maka dari itu kita sendiri harus jaga. Kalau kita habis makan nasi udah mulai ngantuk, itu berarti kita darahnya sudah mengental. Kurangin makan nasi. Ya. Banyak minum,
banyak senam gerakan. Sinse izin bertanya lagi Sinse. Ini Ya. kan kalau misalnya dia terkena kanker, apakah tidak ada latihan yang spesifik, misalnya dia kanker di rahim kah, atau misal kanker usus, atau misalnya di di kanker nasofaring, apakah ada latihan yang spesifik yang harus dikerjakan untuk orang-orang dengan yang seperti ini? Di dalam buku itu ada, ya, ada bukunya dijelasin. Nah, sebenarnya kayak kanker rahim, kanker payudara, ya, wanita itu cenderung masalah emosi. Ya. Jadi emosinya tidak bisa terkendali, meledak-ledak, ya. Dan itu adanya di liver. Ya. Jadi permasalahan di liver nyerangnya dua arah dia. Bisa lari ke payudara, bisa lari ke rahim. Itu wanita riskannya di situ. Ya, jadi masalah emosional ini harus diperbaiki. Ya, kalau yang sering marah-marahnya meledak-ledak, nggak bisa terkontrol, itu cenderung nanti kenanya sakitnya itu. Jadi pada saat kita latihan senam tungikung berarti kita membersihkan bagian sisi liver, yaitu tangan kita yang sebelah kanan arahkan di bawah tulang rusuk sebelah kanan, sisi liver, tangan kiri disorotkan kepada tantien. Gitu. Yang di hari Kamis ada tuh, kita sering bawakan. Kalau ibu ikutin, kita sering lakukan itu. Membersihkan liver, ya, arah tangan, taruhlah telapak tangan kita mendekat sebelah kanan pada sisi di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Itu adalah liver kan. Ya, kemudian tangan kiri kita arahkan di tantien depan pusar lebih jauh. Sehingga energi dari liver dia mengalir ke tantien. Gitu. Dia akan mengurangi beban di situ. Nasofaring kita bisa di bagian tenggorokan kita arahkan begini, satu jauh satu dekat, ya. Jadi ada semuanya. Oke Pak Asep, kita gimana Pak Asep? Ya Pak, baik Pak. Saya kembalikan ya Mas. Jadi mohon maaf tadi terlempar saya dua-duanya. Iya, saya nyariin Pak Asep kemana ya? Ini Pak, dua komputer lari semua. Wah. Kan habis hujan di sini besar Pak, jadi sinyalnya bagus. Untung Pak Asep nggak lari-lari kejar-kejar komputer ya. Ya. Jadi pakai dua tapi sekarang masuk lagi semua nih Pak tuh. Tadi mau mati semua, aduh. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi Pak dosen sudah menyampaikan materi yang berhubungan dengan PSM tadi, dan Bapak dan Ibu juga telah berinteraksi dengan apa yang telah disampaikan Pak dosen tadi. Ada beberapa yang bertanya dan alhamdulillah Pak dosen juga sudah menjawab. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak dosen ini bermanfaat. Tapi masih ada waktu Bu ya. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Iya. Oh, ini benjolan di payudara keras bisa digeser, tapi sakit tapi sekali keluar nanah dan darah. Apakah itu termasuk tumor dan apa herbalnya? Masalah benjolan payudara ini paling banyak ya di wanita. Gitu. Karena yang tadi saya bilang, satu masalah emosi yang meledak-ledak. Ya. Jadi kita harus mengerti, makanya di dalam latihan meditasi kita harus belajar mengenal diri sendiri, mengetahui karakter kita sendiri. Ya. Kalau kita marah-marah, kita meledak-ledak, yang merusak diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Jadi semua itu
seperti mobil. Mobil kalau yang nabrak, yang lain, yang nabrak ini lebih parah daripada yang ditabrak. Gitu. Sama juga dengan diri kita. Pada saat kita marah-marah, ya sebenarnya memukul diri kita yang paling pertama sendiri. Dan ini banyak terjadi. Sehingga akhirnya penderitaan itu datang pada dirinya sendiri. Nah, karakter-karakter ini harus dirubah, pertama dari dalam diri kita sendiri. Sehingga kita harus lebih banyak menerima, lebih banyak bersyukur. Ya, ini akan membantu untuk kesembuhan ini. Yang kedua, herbal yang membantu, ada beberapa ya, sambiloto, ya, kunyit putih, temu putih, keladi tikus, ini bisa membantu. Bisa dikombinasi dengan bawang dayak juga bisa. Itu herbal yang saya ketahui selama ini banyak yang pasien-pasien saya membaik. Ya. Nah, ini dicoba saja dosisnya. Ya, kalau yang seperti udah sampai kuanana gini kan, berarti ada infeksi di dalamnya. Ya. Nah, itu gunakan sambiloto. Kalau yang tepung, ya bukan yang kapsul, yang tepung itu 1 sendok makan. Aduh, tapi mesti cek dulu ya tensinya ya, tensinya berapa. Kalau tensinya kerendahan, kita nggak bisa gunakan dosis yang lebih tinggi dikit. Ya. Jadi, sambiloto yang utama. Jadi sambiloto itu gunakan 1 sendok makan penuh. Ya, agak muncung sedikit 1 sendok makan. Banyak ya, pahit memang. Tapi tidak sepahit kehidupan. Gitu. Jadi kalau sambiloto pahit, tapi kehidupan lebih pahit lagi. Ya, kalau menurut Pak Asep kira-kira gitu ya, Pak Asep. Percis Pak. Lebih pahit kehidupan daripada sambiloto. Ya. Nah, ini dan bisa pahit kehidupan itu adalah sakit, Sinse ya. Saya mending makan sambiloto daripada pahit kehidupan. Ya, tapi itu herbal yang paling bagusnya di Indonesia, itu makanya ada King of Herbal Indonesia. Indonesia ini kaya sekali herbal. Kita jangan pikir terlalu jauh-jauh, ambil dulu sambiloto. Karena ini ada satu teman, ya anaknya ini mengalami ada benjolan di lehernya. Sampai dia untuk mengobati anaknya itu bawa ke dokter spesialis, ya, profesor lagi katanya. Itu nggak sembuh 2 kali sampai dia berhutang untuk membiayai anak. Nah, begitu saya lihat lidah dan kondisinya, saya bilang cukup minum sambiloto aja gitu. Dan ditanya harga sambiloto berapa, saya bilang 55.000. Nggak punya duit gitu ya, 55.000 sudah nggak punya duit. Ya udah saya kirimin aja, kasih gratis. Ternyata 2 hari minum kempes dia. Sampai dia bingung. Ya, kok bisa ya katanya. Padahal saya sudah pergi ke dokter bawa anak sampai habis puluhan juta gitu. Nah, itu sambiloto memang hebat ya, tapi kita harus tahu dosisnya, gunakannya berapa sesuai dengan kondisinya. Yang penting tambah lagi makan makanan yang seperti gorengan, pinggir jalan jangan makan ya. Itu kebanyakan juga dari makanan yang berminyak. Ya. Makanan yang berminyak, yang minyaknya gorengnya udah puluhan kali, udah hitam. Ya. Itu menimbulkan banyak sekali kelenjar getah bening. Termasuk payudara adalah kelenjar getah bening. Ya. Jadi hati-hati buat ibu-ibu, ya beli makanan pinggir jalan, hati-hati. Ya, mohon maaf kalau ibu-ibu di sini ada yang dagang di pinggir jalan ya. Gitu. Jadi perhatikan minyak. Minyak ini sangat berbahaya sekali terhadap kelenjar getah bening. Ya, sebaiknya juga jangan makan ikan lele, jangan makan belut. Ya. Karena ikan-ikan yang tanpa sisik kurang baik energinya. Izin bertanya, Sensei, kalau untuk dosis yang usia 47 tahunan itu kelenjar di leher, dosis sambilotonya berapa ya,
sih saya, karena ini ada yang nggak mampu juga, jadi saya kasihan, saya ada Sambilotonya banyak. Gini, kalau dia tekanan darahnya nggak terlalu rendah, gunakan 1 sendok makan penuh. Kasih dia minum sehari 2 kali. Sesudah makan aja, jangan sebelum makan, takut mahnya nggak kuat. Sesudah makan nasi, ya, 1 sendok penuh. 1 sendok teh, 1 sendok makan penuh ya, jadi cukup banyak. Ah iya, terima kasih. Diseduh dulu, nanti diaduk, diendapin, ampasnya nggak usah diminum, airnya aja minum. Ya. Lalu bisa 2 kali kah itu diseduhnya? Ya? Boleh diseduh 2 kali, boleh. Ya, boleh minum. Sambiloto itu luar biasa sekali ya, gitu. Dijamin COVID pun minum Sambiloto bisa membantu. Di Thailand, Sinsei. Ya. Boleh berbagi enggak? Waktu separuh baya, bapak saya kena katelan. Sebabnya kalau lagi ngopi itu pakai Sambiloto, ditaruh, kan panas, nah taruh selembar 2 lembar, dilinting terus diminum. Qadarullah dari dulu itu sampai sekarang minumnya nggak pernah air putih, kopi terus dan rokok. Tapi alhamdulillah kemarin-kemarin itu nggak kena darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol, nggak ada. Apa sebabnya makan Sambiloto atau yang lain gitu? Sambiloto bisa menjaga tekanan darah, menjaga gula darah, tekanan darah, ya, gitu. Oh, masalah. Dan juga dia anti pembengkakan, misalnya kaki bengkak ya, bisa kempes. Ya. Sambiloto tuh hebat ya, fungsinya banyak sekali. Coba aja kalau makan daunnya langsung ya, dimakan gitu, sebentar aja makan tuh pahit, bukan main, berkeringat gitu. Dia buang. Kalau itu dilinting, dilayuin, dilinting, ditelen kata ibu. Ya, kalau saya cobain, saya ambil 1 daun gitu, saya makan begini, kayak makan sate gitu. Itu pahitnya kemain, itu sebentar saja berkeringat ini, keluar keringat semua. Dia bisa membersihkan lembab di badan juga. Iya. Menurunkan tekanan darah, menurunkan ini gula darah ya. Sangat baik sekali. Iya, makasih Sensei. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak dan Ibu, masih ada yang bertanya atau sudah cukup? Pak Rudi, sepertinya mau bertanya nih. Ini ada yang tanya, Sambiloto bisa dikonsumsi jangka panjang nggak, Sensei? Tergantung ya dosisnya. Kalau dosisnya banyak kan itu, kalau dia terlalu dingin bisa bikin juga kejang-kejang, ya, kram, ya, bisa terjadi. Kalau kan Sambiloto sifatnya dingin. Kalau badannya sudah dingin, dikasih ini dingin lagi, bisa pada kaku semua, ya, bisa kram-kram. Jadi hati-hati juga. Kalau udah kondisi seperti itu, kita mesti konsumsi jahe merah, ya, angetin, kombinasi, ya. Jadi kalau udah nggak perlu ya nggak usah makan. Kalau memang tekanan darah normal, ngapain kita makan Sambiloto? Sedikit-sedikit boleh sih, buat pencegahan aja. Gitu. Ini minyak kelapa bagus nggak? Ya virgin oil yang bagus kan, minyak kelapa. Ini jadi masuk ke herbal semua ya sekarang. Terus saya diomelin Aspetrin. Saking bagusnya virgin oil sampai di belakang Pak Sensei ada, di samping Sensei ada pohon kelapa itu. Iya. Kalau Sensei nggak bicara herbal, saya nggak dapat solusi untuk yang bantu orang itu tadi, Sensei. Dia kemarin tidak mampu juga, jadi saya mau kasih Sambiloto. Iya, Sambiloto itu obat paling murah ya, manjur lagi. Kesian kadang-kadang ya. Bayangin orang yang udah habis puluhan juta untuk obatin anaknya sampai berhutang gitu.
Sampai mau beli Sambiloto aja udah nggak punya duit. Iya betul sih, saya kasihan. Saya kalau yang untuk diabetes, beliau sudah selesai diabetesnya, tetapi sekarang sudah stroke 1 tahun sih saya. Nah, itu kalau saya terapi aja bagus. Ketika kembali lagi ke sini dia dingin lagi semua badannya itu sih saya. Kalau pakai Sambiloto itu gimana sih saya? Kebetulan beliau Tambah dingin. Tambah dingin. Kalau dia dingin memang nggak boleh tambah dingin. Dia mesti minum konsumsi jahe. Kasih jahe merah dia. Ya, supaya angetin. Makanya lihat lidahnya dulu. Lidahnya pucat apa enggak? Pucat, dingin gitu. Lapisannya putih, dingin, basah. Atau lapisannya tebal. Ya. Itu mesti beresin dulu lembabnya. Lembab dingin. Jadi jangan lihat nama stroke-nya. Stroke ada stroke panas, ada stroke dingin. Dingin yang ini. Iya, makanya kita harus lihat dari lidah. Lidah itu menunjukkan sebenarnya di dalamnya dingin apa panas gitu. Ya kasihan sih saya, beliau tidak mampu juga. Jadi saya kasihan setiap hari beliau beribadah sebelum sakit itu selalu menuju 5 waktu. Sekarang jadi sebaiknya foto lidah aja. Ya nanti saya foto lidahnya ya sih saya. Ya kirim kasih saya lihat gitu ya. Terus saya kasih solusinya. Terima kasih. Sama-sama. Ya Pak Sep, gimana Pak Sep? Ini Bu Sri udah ya tadi ya, Bu Sri ya? Udah Sinse. Iya. Ibu Ria masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup ya, Sinse. Oke. Iya, oke. Izin bertanya satu kali, Sinse. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Sinse atas waktunya. Ini ada kasus Sinse hari ini, anak usia 17 tahun. Sebenarnya sudah lama Sinse tidak bisa BAB, itu kadang sampai 2 pekan. Sempat sudah dirawat sama dokter, itu dibersihkan seperti membersihkan kotoran di telinga gitu Sinse. Tapi sudah itu begitu lagi. Itu bisa sampai 3 pekan tidak BAB Sinse. Nah ini bahaya, bisa kanker usus itu nanti. Oh gitu ya Sinse? Iya, bisa kanker usus nanti. Dia kan ngendap itu kan, kita sehari nggak buang aja itu kotoran, kalau ada di usus dia menyerap kembali ke dalam tubuh. Iya. Racunnya masuk ke dalam tubuh, bahaya sekali. Iya. Kemarin arah saya cuma mencoba memberikan ini aja sih, ya semacam pon-pon lah, kayak kunyit seperti itu, temu mangga, kemudian ya sama dicampur yang jarang minum lawak, ya diminum sih, ada sedikit jahenya juga, itu bisa keluar kentut hampir 3 kali. Tapi ya sudah tidak tahan sakit melilitnya itu Sinse. Akhirnya ya dirawat di rumah sakit. Ini solusi nantinya tuh gimana Sinse? Karena sudah begitu tetap rumah sakit juga tidak memberikan obat Sinse. Gini, minum herbal ya, herbalnya daun jati Cina sama jati Belanda. Kalau misalnya sudah dibersihkan ya dikasih itu aja ya? Ya, jati Cina sama jati Belanda ya digabung ya. Untuk berapa ini untuk berapa lama Sinse? Minum tuh sampai dia normal. Yang paling penting setiap hari dia bisa BAB dulu. Oh gitu. Ya, itu kalau herbal Indonesia ya, pakai jati Cina sama jati Belanda digabung, 1 sendok teh diseduh, tiap hari minum. Ya. Dia nanti paling mencret dulu, nggak apa-apa, detox dulu bersih. Dia akan mencret nanti. Iya. Punten Sinse, boleh menambahkan nggak? Iya. Saya pernah, bapak saya itu kan di Jawa yang udah saya ceritain tadi, karena udah pikun. Itu kalau di nya sampai hampir 2 minggu nggak BAB. Waktu saya pulang, kalau pagi saya kasih herbal, terus makannya saya kasih VCO, Sinse. Ya, VCO. Setiap makan saya kasih VCO. 1 sendok makan. Kedua itu tiap hari
BAB terus nggak merasa sakit, saya mungkin bisa ditambahkan dengan VCO Ya, itu. bagus VCO memang bisa bantu juga ya. Ada solusi dari teman kita sendiri. Ya. Tapi Sinse misalnya sudah memang tiga pekan tidak bisa BAB, kalaupun dikasih itu tidak bisa Sinse ya, dikasih jati Belanda, jati Cina. Nah, hancur Sinse ya. Dia kan kurang air. Di ususnya itu kurang air. Kalau di pengobatan Chinese medicine itu perlu herbal tangkui. Tangkui itu untuk menambah cairan di usus supaya gampang keluar. Tangkui. Iya, tangkui. Biasanya kita makan sop tangkui, yang sop ayam obat itu pakai tangkui itu. Ya, tangkui salah satunya adalah untuk menambah cairan. Baik. Kemudian juga harus lihat juga dari lidahnya, karena usus besar itu berhubungan dengan paru-paru. Jangan-jangan anak ini mengalami gangguan di paru-paru. Ini Sinse, sangat lembab, putih seperti tumpukan tahu. Kemudian ujung lidahnya bertakuk, ada takuknya gitu Sinse. Lapisannya tebal semua putih. Betul putih. Sama seperti ada benjolan-benjolan kecil itu Sinse, semuanya. Ini jangan-jangan dia seperti tipes ini. Ya. Tipes dia. Seperti tumpukan tahu itu Sinse, licin sekali. Putih licin. Putih licin, bukan keruh ya. Bukan. Putih semua. Sama ada seperti apa sih, bulat-bulat benjolan gitu di permukaan itunya Sinse, lidahnya itu. Karena bisa juga masalah ginjal, bisa juga. Salah satu kalau ada gangguan ginjal, ada yang susah BAB. Jadi hati-hati. Makanya kalau saya lihat lidahnya, saya bisa tahu, oh ini ada gangguan di ginjalnya, atau gangguan di paru-parunya. Paling bagus ya dikirim foto lidahnya, saya lihat ya. Tapi jangan minta buru-buru saya jawab kan. Gitu. Baik. Besokannya baru saya periksa lagi. Jawabnya agak lambat. Kalau kebetulan lagi kosong bisa lebih cepat dijawab. Baik Sinse. Ya oke, kembali ya Pak Asep ya. Sudah cukup ya Pak Asep. Ya, terima kasih Sinse. Ya, terima kasih. Terima kasih Sinse atas penjelasannya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sinse yang sudah menyampaikan materi dari awal hingga akhir ini. Materi yang sangat luar biasa dan alhamdulillah. Biasanya kalau yang ada hubungannya dengan herbal itu kan seru Pak. Kan seru, walaupun ada beberapa dosen kita juga memang mempelajari tentang herbal ini. Alhamdulillah, jadi perbendaharaan materinya semakin banyak dan semakin komplit dari beberapa dosen ini. Terima kasih saya ucapkan. Juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir di malam hari ini, kami juga terima kasih juga. Mungkin Bapak dan Ibu malam ini sudah letih ya. Ada beberapa mahasiswa juga yang sudah letih saya lihat. Jadi materi untuk malam hari ini cukupkan sampai sekarang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu besok hari ini bisa beristirahat dan besok bisa beraktivitas seperti biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sinse, juga kepada para mahasiswa. Atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan sehingga bisa ketemu lagi di dalam acara tentang gelombang yang sama minggu depan. Demikian pertemuan malam hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep, Sensei. Ya, sama-sama. Pak Asep, siapa yang letih, Pak Asep? Apa, Bu? Yang letih tadi siapa? Pak Asep kopi dulu tadi. Kalau di sini kan kelihatan, Bu. Ya. Kopi pahit, Pak Asep, kopi pahit. Iya, harus kasih kopi pahit dulu, Pak. Lempar. Agus, ini mungkin baru